Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers. Kembali lagi dengan saya Fahmi di Sport 55. Kali ini saya tidak ditemani oleh kawan saya Bung Jabal. Walaupun begitu, tetap kita akan membahas beberapa pertandingan yang menarik tentunya yang akan bertanding dini hari nanti. Mengingat nanti malam ada pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa penggemar sepak bola, yaitu Champions League atau pertandingan matchday kedua dari Liga Champions, yang mana akan ada beberapa pertandingan seru yang tentunya akan bertanding. Salah satunya adalah PSG dan City. Ada juga Milan melawan Atletico. Sebelum itu, mari kita lihat jadwal pertandingan akan bertanding dini hari nanti menurut waktu Indonesia Tengah. Pertandingan pertama ada Ajax melawan Besiktas. Di matchday pertama Ajax kita tahu unggul besar melawan Sporting CP, Sporting Lisbon dengan skor 5-1, sedangkan Besiktas berbanding terbalik dengan Ajax yang mana mereka dipecundangi oleh Borussia Dortmund di kandang sendiri. Walaupun Besiktas dihuni oleh dua pemain yang kita tidak asing, yaitu ada Miralem Pjanic dan juga Michy Batshuayi, yang mana dua tim ini pernah memperkuat Chelsea. Batshuayi pernah memperkuat Chelsea, sedangkan Pjanic memperkuat Juve. Tapi tidak menutup kemungkinan laga ini akan menyajikan laga yang menarik antara Ajax dan Besiktas, di mana Ajax 4 gol kemarin lawan Sporting CP dicetak oleh Sebastian Haller, yang mana lini pertahanan Besiktas harus mewaspadai lini depan dari Ajax, di mana kita tahu Besiktas di matchday pertama Liga Champions menelan kekalahan mengejutkan lawan Borussia Dortmund. Besiktas mengalami kekalahan yang cukup tidak mengejutkan, tetapi lumayan bisa memberikan asah kepada Besiktas sendiri untuk bisa menang di laga matchday kedua ini melawan Ajax. Kita tunggu nanti malam bagaimana akan bertanding. Sedangkan pertandingan yang lain di jam yang sama ada Shakhtar Donetsk melawan Inter Milan, di mana kedua tim ini sama-sama menelan kekalahan di matchday pertama Liga Champions. Walaupun dengan hasil yang berbeda, Shakhtar Donetsk kalah mengejutkan dengan tim yang baru berlaga di Liga Champions, yaitu Sheriff, dengan dibilang kalah dengan skor kecil tidak, tapi kalah dengan meyakinkan. Sheriff menang meyakinkan, yaitu dengan 2-0. Ini membuktikan bahwa Shakhtar Donetsk harus waspada melawan tim sebesar seperti Inter Milan. Sedangkan Inter Milan sendiri di laga pertama melawan Real Madrid mengalami kekalahan 1-0. Itu pun tipis di laga menit-menit terakhir. Tetapi beberapa shooting dari Edin Dzeko, baik dari heading dan shooting di matchday pertama banyak, tapi untung Thibaut Courtois bisa menahan gempuran dari Inter. Ini bisa harus diwaspadai dengan baik oleh Shakhtar Donetsk jikalau tidak ingin menelan kekalahan di kandang. Kalau Shakhtar Donetsk mengalami kekalahan di matchday kedua ini, maka akan berat bagi Shakhtar Donetsk untuk melaju ke fase knockout atau babak 16 besar Liga Champions, karena peluang mereka untuk lolos akan semakin kecil. Sedangkan Inter Milan pasti akan berusaha mengejar 3 poin untuk bisa melanjutkan asa mereka lolos ke fase knockout atau ke babak 16 besar. Di sisi lain ada di jam 3 beberapa pertandingan seru, bahkan ada tim-tim besar yang akan bertanding. Salah satunya adalah super big match antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City, yang mana ini mungkin laga paling ditunggu di fase Liga Champions, di mana kita tahu bahwasanya PSG dihuni oleh tim-tim bisa disebut Super Dream Team atau pemain-pemain hebat yang sampai detik ini kita belum bisa melihat kerjasama kompaknya di laga matchday Liga Champions. Khususnya di matchday pertama mereka
dengan berat hati harus ditahan imbang oleh tim seperti Klub Brugge tanpa mengecilkan tim Klub Brugge ini. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Mauricio Pochettino belum bisa meracik pemain-pemain bintang ini untuk bisa menjadi tim yang solid dan handal. Seperti itu Sport Lovers. Tapi berbanding terbalik dengan Man City yang mana dua center back mereka telah kembali, yaitu ada Laporte dan John Stones. Tetapi Pep lebih banyak menduetkan antara Ruben Dias dan Laporte. Seperti pertandingan Premier League terakhir kemarin lawan Chelsea, dengan duet Laporte dan Ruben Dias membuktikan bahwasanya mereka bisa menang 0-1 di Premier League. Dengan cederanya Laporte di matchday pertama Liga Champions, mereka kebobolan 3 lawan RB Leipzig. Walaupun mereka mencetak 6 gol, walaupun mereka kebobolan banyak, tapi mereka membobol lebih banyak lagi. Itu tidak masalah bagi Pep, yang penting mereka mendapatkan 3 poin. Tetapi yang harus disoroti adalah lini belakang mereka. Tetapi dengan kembalinya Aymeric Laporte ke lini belakang Man City, mungkin ini akan membuat pertahanan Man City akan lebih solid lagi. Bahkan yang harus diwaspadai oleh Paris Saint-Germain adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan trio MNM mereka, yaitu Messi, Neymar, dan Mbappe. Tetapi di dua laga terakhir Paris Saint-Germain, waktu melawan Olympique Lyon, Messi terpaksa ditarik keluar karena adanya cedera di lutut. Bahkan di pertandingan kemarin terakhir di minggu lalu lawan Montpellier, walaupun PSG menang 2-0, tetapi Messi tidak bermain, bahkan tidak ada di bangku cadangan. Tetapi kabar baik bagi fans PSG bahwasanya Messi sudah kembali berlatih dan kemungkinan bisa untuk bermain di laga lawan City, walaupun mungkin belum bisa jadi starter. Tapi ada angin segar bagi skuad Mauricio Pochettino bahwasanya Messi akan bertanding, tapi ini masih diragukan Sport Lovers. Tapi tidak masalah jikalau nanti Messi bermain, maka kita akan melihat bagaimana seorang Pep yang waktu di Barcelona kemarin memainkan Messi sebagai false nine, sedangkan Pep juga kemarin beberapa kali di squad Man City menerapkan seorang false nine di depan untuk menggantikan peran dari Gabriel Jesus. Tetapi waktu lawan Chelsea kemarin, Gabriel Jesus membuktikan bahwasanya dia masih bisa sebagai seorang target man. Tergantung bagaimana starting 11 yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, yang mana Pochettino maupun Pep akan diuji kembali siapa yang akan lebih dikdaya di antara dua pelatih ini. Bahkan dengan skuad yang mereka miliki, dengan bisa disebut kedua tim ini adalah skuad termewah yang ada di Liga Champions, di mana kedua tim ini akan membuktikan bahwasanya siapa yang berhak menyandang status sebagai calon juara di Liga Champions. Tapi terlalu dini, tapi tidak masalah. Sport Lovers, ini semoga akan jadi pertandingan seru yang bisa kita nikmati dan kita saksikan. Ada lagi Leipzig lawan Klub Brugge, yang mana kedua tim ini menahan hasil yang berbeda. Klub Brugge bisa menahan imbang Paris Saint-Germain, tim besar, sedangkan Leipzig menahan kekalahan 6-3 dari Man City. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Klub Brugge di sini adalah striker dari pemain muda dari RB Leipzig yang mencetak 3 gol ke gawang dari Man City. Ini bisa menjadi ancaman bagi Klub Brugge yang dikawal oleh Simon Mignolet yang pernah mengawal tim sekelas Liverpool. Ini juga akan menarik tentunya untuk bisa menjaga asah persaingan di grup A. Sedangkan pertandingan lain ada Porto lawan Liverpool dan Milan lawan Atletico. Di grup ini keempat tim ini menang hasil yang berbeda. Liverpool menang dramatis lawan Milan di matchday pertama.
Sedangkan Milan sendiri tadinya unggul di babak pertama 2-1, ter-comeback di Anfield. Liverpool menunjukkan bahwasanya mental juara mereka tetap ada. Bahkan mereka comeback di matchday pertama melawan Milan. Ini harus diwaspadai oleh FC Porto yang mana di matchday pertama mereka lawan Atletico berhasil menahan imbang klub seperti Atletico yang diisi oleh dua lini depan seperti Luis Suarez dan Joao Felix dengan kartu merah juga, tetapi mereka bisa menahan imbang. Atletico ini luar biasa, tetapi beda Atletico, beda Liverpool. Liverpool dihuni oleh 3 striker yang jago juga, yang mana kita kenal sebagai trio maut. Ya, ada Firmino, Salah, dan Mane. Tetapi sekarang Firmino agak redup, biasa diganti oleh Diego Jota di depan, menggantikan peran dari Firmino. Tetapi terkadang juga tetap memainkan 3 itu ditambah dengan Diego Jota. Jadi Klopp menaruh Firmino sebagai attacking midfielder di belakang Muhammad Salah atau sebagai second striker di belakang Muhammad Salah. Sedangkan di kiri ada Diego Jota maupun Mane, atau Firmino ditaruh di depan, Jota di belakang, sedangkan Salah tetap di kanan. Tergantung bagaimana nantinya Klopp menentukan formasi yang ada, starting 11 yang ada. Sedangkan Milan sendiri, kita tahu bahwasanya Milan di Liga Italia tancap gas terus dengan peringkat kedua sekarang di Liga. Sedangkan di Liga Champions mereka kemarin gagal mempertahankan skor yang akhirnya menahan kekalahan dari Liverpool. Tapi ini juga harus diwaspadai oleh Atletico, di mana di 2 laga baik di matchday pertama Liga Champions maupun di La Liga kemarin mereka tidak bisa mencetak gol. Bahkan mereka kalah di La Liga kemarin, sempat menelan kekalahan. Ini sangat tidak baik bagi skuad Diego Simeone, yang mana Milan kita tahu ingin memetik hasil ataupun poin perdana di match Liga Champions. Tidak lupa juga ada Borussia Dortmund melawan Sporting CP, di mana Dortmund kemarin menang dramatis lawan Besiktas yaitu 2-1. Walaupun mereka menguasai sepanjang laga, tetapi mereka bisa kecolongan di menit-menit akhir lawan Besiktas. Ini juga harus diwaspadai oleh Dortmund, di mana Sporting CP menahan kekalahan 1-5 di kandang kemarin lawan Ajax. Ini mereka mau tidak mau harus keluar menyerang, bahkan harus memetik 3 angka untuk bisa mempunyai asa lolos ke babak 16 besar atau ke fase knockout. Di pertandingan lainnya terakhir antara Real Madrid melawan Sheriff. Nah, ini mengejutkan sport lovers karena Sheriff kita tahu tim ini baru ada di Liga Champions. Klub Moldova ini baru berada di Liga Champions dan berhasil mengejutkan seluruh penonton, bahkan seluruh prediksi yang ada dengan mengalahkan Shakhtar Donetsk. Tidak main-main, bukan hanya 1-0, tidak seri, tapi mereka unggul dengan skor yang meyakinkan yaitu 2-0. Begitu pula dengan Real Madrid yang harus menang dengan susah payah di kandang Inter Milan, menahan beberapa gempuran dari Inter Milan, tetapi di menit akhir mereka bisa mencetak gol lewat gol dari Rodrigo, asis dari pemain anyar mereka yaitu Camavinga. Ini membuktikan bahwasanya Real Madrid dengan skuad yang diasuh oleh Carlo Ancelotti bisa memenangkan laga walaupun itu tipis. Beda nanti dengan Real Madrid lawan Sheriff. Bagaimana, apakah Real Madrid akan menyerang dan Sheriff akan mengandalkan counter attack kembali? Ini yang harus diwaspadai oleh Carlo Ancelotti. Bagaimana mereka mengantisipasi serangan baik dari Sheriff sehingga mereka tidak kecolongan di Santiago Bernabeu. Nah, itulah beberapa match dari Liga Champions yang akan bergulir nantinya. Kita bisa lihat bagaimana hasil-hasil yang akan tersaji besok, tentunya setelah pertandingan ini dilangsungkan. Tetapi di sini kita akan bahas sedikit saja beberapa laga terkait dengan hasil dan prediksi
starting 11 yang akan diturunkan dan formasi apa yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Kita ambil saja salah satunya yaitu PSG dan Man City, yang mana kemungkinan dari kubu PSG sendiri di sini membuktikan bahwasanya PSG ini masih belum bisa kompak antar lini, karena ada isu bahkan di sebelum laga ini berlangsung ada beberapa rumor yang mengatakan bahwasanya tidak harmonis, ruang ganti PSG tidak harmonis. Salah satunya adalah isu dari Mbappe yang mana tidak sering egois ketika bermain dengan Lionel Messi. Itu pun disindir oleh salah satu mega bintang juga yaitu Neymar, menyindir Mbappe karena terlalu egois bermain dengan Messi. Ada juga Gianluigi Donnarumma yang mana tidak betah atau tidak harmonis dengan manajemen PSG karena jarang dimainkan, karena Keylor Navas lebih sering dimainkan daripada Gianluigi Donnarumma. Ini juga bisa membuat PSG dalam tekanan ketika melawan Man City, yang mana Man City mulai bangkit di Liga Primer Inggris dengan memetik kemenangan tipis kemarin lawan Chelsea, membangkitkan mental dari anak asuh Pep Guardiola, di mana apalagi trofi Liga Champions ini adalah trofi satu-satunya yang belum diboyong Pep Guardiola ke Etihad Stadium, yang mana laga PSG lawan Man City ini pasti paling ditunggu. Kemungkinan besar Pep akan tetap memasangkan formasi 4-3-3, sedangkan PSG juga akan memasang strategi sama 4-3-3. Tetapi di sini yang membedakan adalah psikologis pemain, baik tim maupun isu yang ada, juga akan mempengaruhi kinerja di lapangan. Apakah mereka kompak atau tidaknya kita saksikan nanti Sport Lovers bagaimana hasil dari pertandingan matchday kedua Liga Champions kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport 55.